Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Jadi kalau kita mau pakai pedal assist hanya untuk bantu pada saat kita nggak kuat, jadi dibantu dorong kayak orang dorong di belakang, dia bisa. Yang satu lagi kalau kita mau start cepet, kita pakai throttle-nya, jadi dia langsung bisa loncat ini sepedanya. Waduh, bener-bener full ya, power ya? Ya langsung powernya langsung naik, karena dia listrik. Oke. Jadi kendala tadi pas di startnya di mana tuh? Kalau dari awal sih saya selalu pakai di satu, karena satu aja. Bantu hanya untuk ngejar pada saat ketinggalan di kilometer yang awal, itu biasanya sampai ke 15 km per jam. Oke. Nah, jadi untuk itu bisa lebih ringan, walaupun biasanya saya kalau berhenti, shifting gear saya bikin ke 1 atau 2 atau 3. Oh, jadi dibantu juga ya dengan gear ya? Dari 7 speed ya, supaya kita lebih enteng. Tapi kalau dia dipasang di satu, artinya dia akan bantu saya sampai kecepatan antara 15 sampai 18 km per jam. Waduh, memang harus punya sistem manage sendiri. Ya, ya? Harus tahu. Jadi kalau saya pakai di 2, begitu kita capek, tapi teman-teman kita average speednya ada di 20-an km per jam, saya pakai di gigi 2, karena begitu saya turun dari speed itu, dia akan bantu supaya saya bisa maintain kecepatan sama rombongan. Oh, tekniknya begitu ya? Ya, sama 3 juga, 4 juga, 5-nya juga begitu. Nah, ini teman-teman ya, bagi teman-teman nanti barangkali yang akan membeli sepeda listrik ya, terutama yang membantu lah ya, mungkin karena usia, karena kondisi badan ya, ini memang sangat membantu sekali ya Om Yono ya? Iya, sangat. Jadi kalau saya sih ngusulin lebih baik beli yang kayak gini kalau kita mau touring ya. Oke. Jadi bukan untuk prestasi, kalau untuk prestasi jangan pakai sepeda gini ya. Itulah. Nih teman-teman ya, kita ini orang teknik ya, ngerti sekali ya aplikasi tepat guna daripada suatu kendaraan ya yang memang dibeli untuk tujuan tertentu Om Yono ya? Ya, tools sebagai alat. Alat ya, oke. Oke Om Yono, terima kasih banyak ya, nanti kita teruskan di lokasi ya, hotel untuk kita bahas bersama ya. Sedikit tanya mengenai operasional sederhana. Oke, jadi pada dasarnya kalau sepeda listrik itu orang coba pakai bukan untuk hemat baterai, tapi untuk jadi pertolongan kalau kita punya masalah dengan boleh itu speed atau berat. Nah, jadi kalau kita naik sepeda listrik harusnya memang kita tahu itu, sehingga pada saat kita pulang kita nggak kehabisan bukan nggak kehabisan baterai, tapi nggak kehabisan tenaga. Nah itu teman-teman filosofinya terus terang ya, kita selalu ya mengandalkan hal-hal yang reserve kita ya, cadangan kita, padahal bukan ya Om ya? Bukan, jadi makanya kalau kita pergi, kita harus tahu dulu berapa kilo. Nah itu teman-teman. Nah ini dia nih, ini yang agak juga penting, bahwa orang kadang-kadang kalau pakai sepeda listrik itu dimatiin dia karena mau cari keringat. Nah sebetulnya kalau mau cari keringat pakai sepeda listrik gampang banget. Pertama-tama karena sepedanya sendiri udah berat. Jadi kalau kita mau nggak pakai listriknya, lebih baik pakai sepeda biasa. Kalau sepedanya berat. Oke, itu tuh yang jadi udah pasti keringetan deh. Nah itu teman-teman terus terang ya, ini ada salah persepsi ya mengenai hal-hal yang seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan pencerahan dari Om Yono ini teman-teman bisa menambah wawasan lah ya. Filosofinya yang penting ya, dasar technical dan capacity daripada apa yang dimiliki oleh sepeda listrik itu sendiri ya. Iya, biasanya kalau kayak saya sih, saya buat maintain speed. Maintain speed itu artinya karena teman-teman yang lain kenceng-kenceng, jadi saya perlu untuk bantu. Kenapa perlu dibantu? Karena cadence saya rendah. Nah itu. Nah cadence kan untuk endurance ya. Oke. Nah itu yang saya maintain itu selalu cadence-nya. Oke. Nah itu teman-teman ya. Oke, nanti prinsip dasar udah dijelaskan ya. Bahkan nih saya nge-vlog nih mungkin agak bergetar, maaf teman-teman ya. Tapi dapatlah ini feel-nya ya. Nanti penjelasan mungkin nanti setelah pulang lah.
Selamat siang teman-teman dari Slack semuanya, apa kabar? Ini saya di ruangan yang agak terbuka teman-teman ya, agak bising tapi lah bisa dengar lah suara saya dengan sahabat saya ini. Oke teman-teman, pada kesempatan ini ya dari Slack terus terang aja ya, itu merasa tertantang ya. Karena apa? Kebanyakan sepeda kita udah beralih ya, sepeda teman-teman ini sepeda listrik teman-teman. Yang satu level lebih tinggi kemampuannya ya, karena dibantu baterai dan motor listrik. Ya. Kita ditemani oleh teman saya, Mas Yono, Om Yono, seorang pakar teknologi, kebenaran punya kayak sepeda, mobil sepeda. Nah, salah satu sepeda ini, sepeda termasuk istimewa teman-teman. Karena apa? Saya melihat sepeda listrik itu jarang yang lipat teman-teman. Ini ternyata ada yang lipat teman-teman ya. Lipat dan saya ada pengalaman istimewa. Kebetulan tadi udah dicoba ya, kita keliling pesisir Yogyakarta. Kebetulan juga ada tanjakan dan lain-lain. Kebetulan beberapa event juga tadi udah saya rekam ya. Jadi Pak Om Yono ini memberikan pembahasan yang sangat menarik ya, dan jarang ya dimiliki pemikiran ini oleh teman-teman yang lain. Jadi teman-teman, saya kira ini kesempatan untuk Om Yono menjelaskan bagaimana mengapresiasi sepeda yang dimiliki oleh kita semua ya, yang memiliki sepeda ya, untuk bersama-sama kita nambahlah pengetahuan. Silakan Om Yono. Ya, pertama-tama terima kasih dulu Om Dani, senior saya dia. Jadi dia lebih ngerti daripada saya. Jadi kalau saya ditanya pakai sepeda listrik itu alasannya apa? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa saya membutuhkan satu alat yang bisa membantu saya untuk keeping with the pace dari teman-teman saya yang goes bareng. Artinya pada saat situasi tertentu orang akan letih, dan pada saat letih dia akan tertinggal. Nah, kalau kita goes bareng, itu peloton sebaiknya tidak pecah. Karena kalau pecah urusannya repot, dan kalau yang di depan jalan terlalu cepat, yang di belakang bisa kehilangan arah ya, maksudnya kita hilang. Saya pernah hilang soalnya, dan karena itu maka saya butuh satu tools yang bisa bantu saya. Nah, yang kedua adalah bahwa karena saya ada kesibukan lain, maka saya nggak boleh pada saat kesibukan berikutnya saya tampil capek. Nah, ini alasannya kenapa saya pakai satu sepeda yang bisa membantu saya untuk lagi having fun, keeping the pace sama teman-teman, happy, tapi pulang saya juga masih segar. Udah gitu nanti ada acara meeting, saya masih bisa meeting. Nah, itu adalah dua alasan yang paling mendasar kenapa hari ini saya tentukan pakai sepeda listrik. Yang ketiga alasannya adalah karena istri saya ikut, karena saya ikut dua-duanya pakai sepeda listrik. Kalau saya ketinggalan kan pusing juga. jadi saya harus cari sepeda listrik yang bisa ngikutin dua-duanya gitu. Anak saya kakinya agak sakit, jadi ya kalau ada apa-apa saya masih bisa bantu untuk dorong dan seterusnya gitu kira-kira. Om Yono, terus terang ya, dari hal tertentu ya yang ada di spek sepeda ini ya, kenapa Om Yono memilih tipe ini dengan kapasitas sepeda tertentu, barangkali ya, dan gear rasio atau apalah yang membuat sepeda ini menjadi pilihan Om Yono. Oke. Nah, pertama-tama sebetulnya pilihan ini dipilih bukan karena spesifikasi aslinya ya, terus terang karena uang. Jadi ini harganya nggak terlalu mahal. Dia sepeda buatan Tiongkok yang harganya itu di bawah 8 juta. Waduh, enggak ya? Ya, di bawah 8 juta. Oke. Nah, kemudian dia ini sepeda yang sebetulnya udah lebih lama daripada sepeda-sepeda listrik yang lain-lain yang dijual. Justru saya belinya bukan di toko sepeda, saya beli di toko komputer. Ya. Nah, alasan pertama waktu beli itu adalah untuk saya kasih ke istri saya supaya dia bisa ngikutin tadi tuh ya, speed dan seterusnya dengan teman-teman saya cycling. Awalnya memang yang jadi masalah di sini adalah geometri, karena geometri daripada sepeda ini menentukan tinggi orang. Kebetulan istri saya terlalu kecil sehingga dia waktu saya beliin dia nggak bisa pakai karena dia terlalu pendek orangnya. Makanya maksudnya lebih pendek daripada batasannya ini. Jarang orang kasih tahu tinggi berapa untuk pakai sepeda ini. Kalau buat saya tinggi yang ideal untuk pakai ini adalah di atas 170 cm. Kalau kamu tingginya di bawah itu jangan beli yang ini karena tangannya akan terlalu panjang dan capek. Lagi bahwa kalau kita pilih alat itu untuk membantu, bukan untuk bikin capek gitu ya. Kalau mau bikin capek pergi ke fitness saja,
Nah, di situ sehat gitu. Tapi kalau mau enak, dia pilih yang cocok dengan ukuran badan kita. Wiono, mengenai apa ya nuansa sepedahan listrik ya, tentunya itu ada suatu cara yang mungkin tadi udah jelas, tapi saya minta ulang lagi. Suatu cara yang paling efektif lah. Kapan mendaya gunakan energi listrik untuk ya keadaan lah. Ini saya nggak bisa pilih ya. Kapan waktunya dan bagaimana seharusnya gitu. Oke, nah kalau saya biasanya kalau kayak tadi kita kan rombongan. Ya. Karena kita rombongan, maka kita harus jaga pace. Oke. Pada saat kita misalnya tanjakan, teman-teman saya kan ada yang pakai road bike kenceng-kenceng. Oh iya betul. Ya, jadi pada saat naik ke atas, saya harus tahu kira-kira pace dia dari berapa. Oh, Nah, pada saat pace dia dari berapa, maka kita bisa setel controllernya untuk bantu kita. Nah, kelebihan daripada sepeda ini adalah dia akan membantu saya pada saat kecepatan saya terlalu rendah. Jadi, begitu kecepatan saya terlalu rendah, dia karena dia pedal assist, maka dia akan nendang. Kira-kira kecepatan berapa tuh? Umumnya kita memakai Ya, sebetulnya enaknya. Nah, kenapa kelebihan dari sepeda ini adalah kita bisa ngatur controllernya. Nah, jadi hari ini saya atur kontrolnya untuk bisa kan kita nggak akan ngebut terlalu, nggak ada ibu-ibu juga gitu, nggak akan ngebut terlalu cepat ya, tapi jalannya naik turun gitu ya, maka saya atur speednya di 35 maksimum. 35 maksimum. Apakah dia hanya akan bekerja artinya kalau lebih dari 35 tiba-tiba sepedanya berhenti? Enggak, 35 itu artinya mesin saya akan membantu saya untuk nendang sampai kecepatan 35. Jadi kalau kayak tadi turun, nah, itu bisa 65 gitu ya, 68 itu selebihnya adalah kecepatan saya turun. Oh gitu. Nah, untuk ngatur kecepatan kan ya tergantung crank, sprocket di belakang. Oke. Kira-kira kan itu barangkali ada semacam apa ya potensio atau apa stage ya dari itu tuh fungsinya apa tuh teknologi? Iya, jadi misalnya tadi yang pakai bantuan 1 itu untuk maintain saya kecepatan sampai dengan 15 km per jam. Oke, jadi masih pertama ya 15 km. Tapi tadi kebetulan jalannya lebih kenceng dari itu. Jadi sampai saya tidak berangkat itu saya pakai 2 paling kecil. 2 dan pakai 34 gitu ya. Oh. Apalagi waktu terakhir tadi. Oh iya, Mas Viro kan cepat sekali belum? Cuma saya nggak ke over gitu. Sampai 3 berarti, sampai maksimal 4? Enggak, dia maksimal 5. 5? Ya, Full? Maksimal berarti bisa betul ya? Full ya? Full ya? Full. Nah 5 itu yang akan mengantar saya sampai kecepatan motor yang kerja sampai di speed 35. Udah gitu saya sendiri yang akan tenaga saya akan mendorong dia untuk lebih dari 35. Jadi sebenarnya pedal assist ya? Jadi pedal assist ya? Oke, dia akan membantu percepatan setelah kita adakan torsi awal gitu ya? Iya. Oke. Nah satu lagi ya yang barangkali orang akan bertanya ya, hubungan antara APH dia kurang lebih ya secara umum gitu ya dengan daya tempuh gitu ya. Oke, gimana bisa dijelaskan? Ya jadi ini kalau orang baru beli sepeda listrik, biasanya ditanya berapa jarak tempuh dia sampai baterainya habis. Oke. Usulan saya adalah bahwa pada saat kita beli sepeda listrik, saya ini yang saya lakukan, saya akan habiskan baterainya dan pasang dia di tengah. Jadi kalau dia ada 5 step, saya akan pasang di step ketiga. Oh tengah-tengah ya, gimana? Tidak ya? Tengah-tengah saya akan pakai terus untuk tahu berapa kilometer saya bisa capai. Oh jadi memang habis ini dari posisi kenapa begitu? Karena pada saat kita pakai di jalan, saya akan pakai 1, 2, 3, 4, 5. Oh bervariasi. Ya. Jadi ambil middle-nya ya? Ya, ambil middle-nya. Supaya kita bisa lipatkan 2 kalau kita main di bawah. Karena kita nggak selalu pakai 5. Kita nggak selalu pakai 4. Gitu. Jadi ini tips yang biasanya saya lakukan ya untuk orang-orang yang pakai sepeda listrik. Jadi dia tahu kira-kira berapa kilometer. Karena kalau dari spesifikasi, dia bilang 60, kan orang bilang 80, tapi ada bilang 25. Ya kalau dia pakai di 5 terus, ya habis cepat. Nah itu yang nggak jadi ternalar ya. Kalau kita kan terus terang ya, nalar itu nalar teknik ya, teknik engineering ya. Ini ya terbaca lah kondisi seperti itu. Nah misalnya sampai awal ini ada berapa? Turun ini berapa kira-kira Mas Yono? Nah kayak tadi kita kan hampir 72. Berapa tadi? 60 sedikit ya. Jadi ada di sini pakai. Kira-kira berapa itu ya?
Tuh, cuma sepertiga, nggak nyampe ya? Ya antara seperempat mungkin. Nah, itulah. Padahal tadi kita kilometer 60 Teman-teman lebih ya, kan? ini 60 kita lebih. udah buktikan ya. Artinya tuh kita membeli sepeda listrik itu memiliki kecerdasan ya dalam mendaya gunakan listrik energi listrik itu yang seperti tadi Om Yono sampaikan ya. Pada kondisi tertentu ya. Jadi Om Yono sampaikan tadi pada kondisi apa aja? Ya, jadi kalau misalnya ada tanjakan, saya pasti nggak ragu-ragu untuk pakai sampai 5 kalau perlu. Oke. Ya, untuk bantu saya bisa naik yang tanjakan steep ya. Oke. Kalau tanjakan long, saya bisa pakai 3. Tiga, Ya, oke. kalau misalnya saya ketinggalan, saya pakai 4 karena dia panjang. Ya, tapi kalau yang steep, yang gradiennya lebih datar karuan ya itu pakai yang 5. Nah, lalu bisa dibantu juga sama gensetnya. Nah, ini kan kebetulan ya itu yang tipe ulir. Oke, Jadi kuno sekali. Kuno ya. Sehingga Oke. dari aslinya 7 speed, ya saya hanya bisa ganti dengan 7 speed yang rasionya lebih bagus. Oke. Yang jelas kita tuh mengambil prinsip-prinsip yang mendasar ya, yang barangkali nggak terpikirkan ya oleh kita semua ya, bagaimana kita mendaya gunakan listrik itu secara optimal sehingga kita dapat suatu manfaat ya, optimalisasi daripada energinya. Tadi terus sebutkan apa lagi tadi? Ya macam-macam jadi itu. Lalu apa namanya yang lain ya kita harus juga main pakai ini. Jadi jangan ragu-ragu. Kelebihan dia ya, seperti sepeda biasa itu juga dimanfaatin gitu. Oke. Karena itu yang akan sangat banyak membantu. Itu sebabnya kenapa orang pakai sepeda listrik kalau ada yang bilang wah dia nggak capek ya nggak bohong, dia bohong juga. Pasti ada capeknya juga. Ya, nah karena dia ada capeknya, dia ada apa namanya olahraganya masih tetap dapat. Tapi kelebihannya adalah ya fun karena kita nggak terlalu stres ya. Kalau kita ini kan kayak tadi kan ada yang wah ketawa-ketawa begitu naik di diem gitu ya. Nah, ini ketawa terus. Ada teman-teman, ini terus saja ya. Saya terus terang belajar sambil jalan ya Om Yono tuh udah benar mencerahkan kita dalam arti kata tadi disampaikan ya bahwa kita kurang lebih 60 kilo itu hanya dapat sepertiga loh teman-teman. Sepertiga dari kapasitas baterai berapa persisnya baterai yang berapa? Kenapa? Berapa kapasitasnya? Dia 48 volt ampere. 48 volt wattnya itu ya? Wattnya, saya lupa berapa Oke lah, kapasitasnya. yang pada umumnya ya kapasitas baterai seperti inilah ya, dia hanya dapat sepertiganya teman-teman. Artinya kalau kita udah jarak lebih dari 100 kilo, ini masih sanggup teman-teman. 100 km ya, sepertiga lah ya. Itu pun kita udah jangan nanjak tuh, ya, nanjak turunan dan apa ngambil speed up, udah ketinggalan, Yono nyusul lagi, terus kombinasi lagi dengan nyusul lagi, ya gitu kombinasi ya. Artinya tuh memang ini teman-teman. Kita tidak bisa ragu-ragu teman-teman ya, dengan harga yang tertentu lah yang berbagai jenis sepeda ya, kita mendapatkan suatu kenikmatan ya. Tadi kan tawa terus, Iya, tawa terus. Pokoknya kalau mau asik pakai ini. kita terus teman-teman. Jadi teman-teman ya, ini cukup kita bahas ya, dan istilahnya kita mendapatkan manfaat dari apa-apa yang Om Yono sampaikan ya. Nah, mudah-mudahan ya teman kita ini khusus membahas nanti saya kasih title ya, speknya nanti akan kita susun semuanya selengkapnya nanti akan saya sampaikan ke teman. Paling tidak teman-teman ya, kita memiliki referensi lah ya, bagaimana satu sepeda listrik ya, yang seperti umum ya, yang sifatnya ini fisiknya MTB, yang apalagi ini bisa dilipat ya, sangat praktis sekali, dan yang terlebih teman-teman, kecerdasan menggunakannya teman-teman. Oke, terima kasih untuk Om Yono yang telah mencerahi kita semua. Kemudian nanti kita ambil program yang lain lagi karena masih ada PR nih, istimewa untuk istrinya, dirinya di sini, motor race-nya, dan anaknya lebih canggih lagi, itu di sini. Nanti kita minimal 2 teman-teman ya. Oke, akhir kita temui Om Yono 2 kali minimal dan kita bahas secara pendalaman untuk menambah referensi kita. Oke, terima kasih Om Yono, terima kasih banyak. Kita tos dulu. Terima kasih. Dan Isbek mengucapkan terima kasih banyak. Wes terus. Nah, wes terus. Salam wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.